Oke, teman-teman, ketemu lagi di edisi podcast Public Speaking. Ini lanjutan dari episode sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang meningkatkan mental, meningkatkan knowledge, dan juga menulis dalam PowerPoint dan rules of PowerPoint ya. Di kesempatan ini akan dilanjutkan lagi ya. Setelah kita menulis di PowerPoint, apa yang harus kita lakukan ya? Langkah selanjutnya adalah mental praktis, teman-teman ya. Mental praktis ini membayangkan tampil ya. Membayangkan tampil di tempat atau lokasi yang akan kita jadikan sebagai tempat berpublic speaking ya, bisa di kelas, bisa di suatu gedung pertemuan ataupun dimanapun ya. Kita bayangkan apa? Kita bayangkan bahwa kita sukses ada di situ ya. Kita bayangkan hal-hal positif ya. Kita sukses membawakan materi kita ya, semuanya bisa kita sampaikan dengan baik, audien puas, semua konsen dan juga terkonsentrasi perhatiannya pada kita, intonasi kita bagus, nafas kita oke, ya, semua pertanyaan bisa kita jawab ya, semua bertepuk tangan ya. Intinya kita bayangkan hal-hal positif terjadi pada kita di tempat itu ya. Untuk lebih memantapkan lagi, sebetulnya kalau kita tahu lokasinya, ya itu jauh lebih baik teman-teman ya. Suasana dan lokasi tempat kita berpublic speaking, kalau kita tahu jauh lebih baik. Kita tahu lokasinya, posisi kursinya kayak apa, layar ada di mana, laptop ada di mana, kemudian kita berdiri di sebelah mana, dan sebagainya. Jadi membayangkan tempat kita tampil dan kita berhasil di situ menjadi suatu input positif untuk alam bawah sadar kita ya. Jadi alam bawah sadar kita kadang-kadang yang mengontrol kita untuk menjadi grogi dan nervous, yaitu alam bawah sadar kita. Ya, makanya kita harus mengganti, kita switch dengan hal-hal yang positif yang termasuk dengan keberhasilan kita tampil ya pada suatu acara ataupun public speaking ya. Jadi itu akan membangun input positif kita sehingga ketika kita ada di hari H waktu kita presentasi, maka kita akan jauh lebih pede ya. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita pernah berhasil di situ. Kita pernah sukses ada di situ sehingga ya kita santai saja dalam menjalani kegiatan ataupun aktivitas di hari H ya, karena kita sudah merasa kita sudah berhasil di sini ya, ini tinggal realisasinya aja gitu ya. Jadi mental praktis atau membangun mental salah satunya adalah dengan memberikan input positif pada kita ya. Dan sebelum tadi untuk materi meningkatkan input positif pada kita, itu juga bisa dilakukan mental praktis ya, bahwa kita tidak takut, kita akan berhasil di tempat itu ya. Kita harus membuang rasa grogi ya, itu adalah salah satu jenis mental praktis juga ya. Jadi bisa berupa perasaan dan juga bisa berupa sebuah activity atau kegiatan yang akan kita lakukan ya. Jadi penjelasan mental praktis seperti itu, kita sering memberikan input yang positif pada alam bawah sadar kita, terutama kita memberikan input bahwa kita berhasil berpublic speaking di tempat tersebut ya. Oke, untuk selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Setelah kita setiap hari membayangkan sebelum kita tampil ya, kita bayangkan kita sukses luar biasa pada saat kita berpublic speaking di situ. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita melatih PowerPoint kita ya. Apa yang sudah kita tulis tadi, poin per poin, slide per slide, kita latih membawakan dari awal sampai akhir, dari assalamualaikum sampai dengan wassalamualaikum, dari slide awal sampai slide akhir. Ya, ini yang banyak mungkin tidak diketahui oleh teman-teman ataupun mungkin tahu tapi malas ya. Kadang-kadang teman-teman saya atau saya waktu dulu hanya menggantungkan pada PowerPoint saja. Ya, nanti gampang lah waktu hari H saya baca aja PowerPoint-nya. Saya tidak perlu berlatih ya. Ngapain sih capek-capek berlatih? Saya sudah mengetiknya di PowerPoint ya. Nanti kan tinggal membaca ya. Bukan seperti itu ya konsep dari public speaking, bahwa kita harus menerangkan pada audiens, menjelaskan, bukan kita membaca PowerPoint, bukan kita beratensi pada layar saja, tapi kita harus membuat orang lain atau audien itu melihat kita ya. Sehingga kita perlu berlatih ya, membawakan slide per slide dalam PowerPoint kita ya. Kalau ada slide yang terlalu banyak, kita bisa kurangi. Kalau ada slide yang kurang, kita bisa tambahi kayak gitu. Slide 1 saya mau ngomong tentang apa ya? Ya, slide 2 saya mau ngomong tentang apa? Sedalam apa? Seluas apa? Ya, kan ada narasumber yang terlalu gugup mungkin ya, sehingga dia terlalu cepat dalam menyampaikan.
ya, padahal sisa waktunya masih cukup banyak, ya. Dan kebalikannya, ada juga narasumber yang terlalu santai, ya, banyak bercanda, ketawa-ketawa. Pada akhirnya waktu sudah selesai dan masih ada separuh PowerPoint yang belum dia sampaikan, ya. Salah satu keuntungan latihan adalah kita bisa memanage waktu kita waktu tampil, ya. Slide ini saya membawakan sedalam apa sih dan berapa menit. Kemudian slide ini ada gambar, berarti saya harus menjelaskan apa di aspek gambar tersebut. Slide ini ada bagan, saya menjelaskan bagan-bagan ini dari mana mulainya, dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dan seterusnya. Di sini ada video, ya, saya menjelaskan apa sih di video ini yang perlu saya jelaskan, ya, jangan sampai saya kelewatan, ya. Jadi kita tahu alokasi waktu kita, ya, kita tahu kapan harus cepat, kapan harus lambat, ya, karena kita sudah berlatih. Selain itu, dengan berlatih kita bisa menyampaikan semua yang akan kita rencanakan untuk disampaikan, ya. Misalnya nih, saya punya materi, saya mau menyampaikan A, B, C, D, E tentang virus corona. Tetapi ketika saya tidak berlatih sebelumnya, tidak tahu alokasi waktunya, tidak melatih slide saya, karena saking groginya atau apa, atau kondisi audiens yang sangat ramai, maka ternyata saya hanya bisa menyampaikan tentang virus corona di bagian A, B, C saja. D sama E hilang, ya, karena saya grogi, saya terlalu buru-buru, dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang miss kalau kita memang tidak melatih sebelumnya, teman-teman. Tapi berbeda kalau kita sudah latihan sebelumnya, kita sudah latihan dari slide depan sampai slide belakang dengan lancar, kita sudah hafal bahkan, ya, apa yang harus saya sampaikan. Maka poin A, B, C, dan E tadi semua bisa disampaikan dengan baik pada audiens. Justru kadang-kadang kita bisa menambahkan poin yang lain. Ketika kita sudah banyak membaca, maka poin-poin yang akan atau yang sudah kita tulis akan jauh lebih kaya lagi dalam penyampaiannya. Oke, itu adalah beberapa keuntungan belajar belajar presentasi maksud saya. Dan itu harus diulang dan diulang. Oke. Kemudian keuntungan lain dalam kita belajar atau latihan membawakan PowerPoint kita adalah kita akan jauh lebih pede, teman-teman, ya. Ketika ada suatu presentasi gitu, ya, kadang kita sering melihat ada narasumber yang kaget dengan perpindahan PowerPoint, ya. Loh, kok ada slide ini? Ya, itu berarti bahwa dia tidak membaca atau tidak melatih. Loh, kok sudah sampai di sini, ya, gitu, ya. Loh, kok ada video ini. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, kita tidak boleh kaget dengan perpindahan slide kita, ya, karena kita kan yang menulis, ya. Akan sangat memalukan kalau kita tiba-tiba kaget bahwa ada slide video, bahwa ada slide ini ketuker, dan sebagainya. Itu karena kita tidak melatih hal tersebut sebelumnya. Tapi kalau kita sudah melatih, ya, kita akan lancar saja, jauh lebih pede lah dalam membawakannya. Bahkan kita tidak perlu melihat ke layar. Ya, saya beritahu ya teman-teman, kalau kita tampil di depan umum, ya, membawakan PowerPoint misalkan, pada saat kita tampil, kita akan terpecah konsentrasinya pada berbagai macam hal. Ya, satu, pada PowerPoint kita tentunya. Dua, pada slide-slide yang akan kita bawakan. Kita bawakan sedalam apa, sejauh apa. Yang ketiga, kita akan terpecah pada konsentrasi nafas kita. Nafas kita pasti akan ngos-ngosan, ya, intonasi kita, kemudian volume suara kita juga harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya kita akan terpecah dengan kondisi audiens, ya. Audiens sana ada yang rame, yang pojok sini ada yang main HP sendiri, yang depan ada yang ngobrol dengan temannya, dan sebagainya. Jadi aktivitas pemecahan konsentrasi yang cukup banyak ini tidak bisa kita lakukan dalam satu waktu, ya, apalagi kita baru pemula gitu, ya. Maka strateginya adalah kita harus mengurangi salah satu. Yang bisa kita kurangi adalah persiapan di PowerPoint-nya, teman-teman. Kalau kita sudah berlatih, setiap hari kita membawakan dari slide 1 sampai slide akhir, kita sudah hafal bahkan bagian per bagian dari PowerPoint kita, berarti di saat kita tampil, kita hanya punya beban yang sedikit, ya. Hanya punya beban mengontrol nafas, intonasi, volume suara, kemudian menatap audiens, mengajak interaksi dengan audiens, gitu, ya. Kita tidak usah mikirin PowerPoint kita, ya. Kita tidak perlu selalu sering melihat ke layar dan ke laptop, karena itu juga akan mengganggu konsentrasi dari audiens terhadap materi kita, ya. Itu adalah beberapa keuntungan kalau kita berlatih dengan slide PowerPoint kita. Kemudian selain itu, ketika kita sudah berlatih, maka kita akan hafal sendiri. Ya, keuntungannya apa? Keuntungannya kita akan lepas dari ketergantungan dengan PowerPoint.
ya, karena kan ada saja masalah teknis ya, kadang-kadang laptopnya tiba-tiba mati atau file tidak kebaca atau LCD tidak bisa connect dengan laptop dan sebagainya. Ketika hal itu terjadi, tidak bisa tayang PowerPoint kita, maka kita akan mati gaya kalau kita tidak melatih sebelumnya. Ya, kita akan bingung mau nyampein apa karena saya tergantung dengan PowerPoint 100%. Tapi beda kalau kita sudah menghafal, kita sudah tahu per bagian, maka meskipun mati lampu sekalipun kita bisa beraksi ya. Kita masih bisa menulis di papan tulis dengan spidol dan menjelaskan sesuai dengan apa yang sudah kita latih. Sehingga keuntungannya cukup banyak ketika kita berlatih dengan PowerPoint kita slide per slide ya, itu akan sangat menguntungkan performa kita, teman-teman. Dan saya beritahu suatu tempat yang sangat enak sekali buat berlatih ya, adalah pada saat kita naik motor atau membawa mobil kalau yang punya mobil. Jadi kita bisa melatih PowerPoint kita di tempat itu ya. Ketika kita bersepeda motor yang agak jauh ya, kita bisa berlatih ya, dari Assalamualaikum, slide pertama, slide kedua, dan seterusnya. Kita bisa melatih intonasi suara kita, kemudian volume kita seberapa ya, bahkan sampai kita hafal pun tidak apa-apa, itu akan jauh lebih baik. Ada juga yang berlatih di depan study club ya, di depan teman-temannya, itu juga bagus ya. Kalau para komika stand up comedy mereka melakukan open mic ya, itu tujuannya apa ya, itu melatih materinya supaya pada hari H akan jauh lebih baik dalam penyampaiannya ya. Jadi butuh latihan, butuh tempat dalam melatih slide-slide kita. Sudah saya sampaikan tadi, sangat banyak sekali ya yang membangun mental kita, membuat kita tahu alokasi waktu, kita bisa tahu kapan harus cepat, kapan harus lambat, kita tidak tergantung ya, kita tinggal mengontrol nafas dan juga audien pada saat kita tampil ya. PowerPoint sudah di luar kepala kita, hanya sebagai sarana saja bagi audiens untuk mengguidance penyebaran atau penyampaian knowledge kita. Ya, itu ya teman-teman fungsi latihan dalam berpresentasi. Jadi jangan malas latihan, baik latihan sendiri maupun dengan study clubnya, itu akan jauh lebih baik, akan membuat kita lebih pede berada di berbagai macam audiens ya. Oke, itu adalah fase berlatih di fase preparation atau persiapan. Kita akan berlanjut ke podcast selanjutnya. Oke, thank you.